Kali ini kita akan membahas mengenai pengangguran secara singkat. Pengangguran itu apa sih? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, orang yang belum bekerja, dan orang yang sedang mencari pekerjaan tapi sudah memasuki angkatan kerja. Di Indonesia sendiri, menurut BPS pada bulan Februari 2024, terdapat 7,2 juta orang di Indonesia adalah pengangguran. Tentu jumlah ini sangat banyak, tetapi jika dibandingkan pada bulan Februari tahun lalu, jumlah ini merusut atau menyusut sebesar 790.000 orang. Salah satu jenis pengangguran adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang disebabkan karena waktu tunggu pelamar mendapatkan pekerjaan. Jadi, pengangguran friksional disebabkan karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja. Ada apa kak? Nah, berikut ini adalah contoh pengangguran friksional. Yang pertama, baru lulus. Yang kedua, pengunduran diri. Yang ketiga adalah transmisi sementara. Dan yang keempat adalah berhenti kerja. Yang terakhir adalah proses rekrutmen. Nah, kebijakan upah dan serikat pekerja ini juga berdampak loh pada pengangguran friksional. Semua pekerja ingin mendapat upah yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah memiliki upah minimum yang berbeda di setiap daerahnya. Bagaimana upah minimum ditentukan? Upah minimum adalah tingkat upah terendah yang ditetapkan pemerintah di suatu wilayah. Pemberi kerja tidak boleh memberi upah di bawah upah minimum. Dasar penetapan upah minimum adalah ketika terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang seharusnya. Permintaan dan penawaran tenaga kerja harus seimbang dan setara. Tapi pada kenyataannya, pemberi kerja lebih kuat daripada pencari kerja, terutama pencari kerja dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menetapkan upah minimum agar para pencari kerja ini tidak dibayar dengan upah yang tidak layak. Oke, kali ini kita akan menjelaskan mengenai grafik permintaan dan penawaran tenaga kerja. Bisa dilihat pada grafik pada gambar di layar. Garis biru merupakan permintaan tenaga kerja atau si pencari kerja. Sedangkan garis merah merupakan garis suplai tenaga kerja atau si pemberi kerja atau perusahaan yang biasa kita kenal. Lalu terjadi keseimbangan antara demand and supply pada titik L1 dan W1. Kemudian pemerintah membuat satu kebijakan, yaitu menetapkan upah minimum di setiap daerahnya, digambarkan melalui garis WP ini. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena kebijakan pemerintah ini, kurva supply bertambah menjadi L3 dan kurva demand berkurang menjadi L2. Lalu bisa dilihat terdapat garis perpotongan pada kurva supply di titik C, kurva demand di titik B. Nah, bisa digambarkan atau dijelaskan bahwa WP ke C adalah seluruh atau jumlah semua orang yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang diterima bekerja hanya dari garis WP ke B. Lalu, garis dari B ke C adalah apa yang kita sebut dengan pengangguran friksional. Terima kasih.